Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Pak Edi dalam mata pelajaran PKN. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan minggu yang lalu, yaitu mengenai kerjasama. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kita berdoa dulu sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembahasannya. Baik, kita lanjutkan mengenai bentuk-bentuk kerjasama. Yaitu yang pertama, yaitu kerjasama spontan. Apa artinya kerjasama spontan? Yaitu kerjasama yang terjadi secara serta-merta atau spontan tanpa didahului perencanaan. Jadi tanpa ada perencanaan sama sekali, namanya spontan berarti mendadak, ya, tanpa perencanaan terlebih dahulu. Contohnya apa? Yang pertama adalah kerjasama membantu korban bencana alam. Yang namanya bencana alam tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Maka ketika terjadi bencana alam, maka kita yang bukan menjadi korbannya, alangkah lebih baiknya kita membantu secara kerjasama dengan yang lainnya, melalui organisasi-organisasi ataupun dari sekolah-sekolah. Kita membantu sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, contoh kerjasama membantu korban kecelakaan lalu lintas. Ya, namanya ini terjadi secara mendadak, kecelakaan. Maka ketika orang yang ingin membantunya pun secara mendadak tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu, mereka secara ikhlas membantu korban, membawanya ke rumah sakit, melakukan pertolongan pertama dan sebagainya, sehingga nyawa korban pun dapat diselamatkan. Kemudian yang ketiga, yaitu kerjasama membantu tetangga yang sedang berduka cita akibat adanya kematian salah satu anggota keluarganya. Ya, sebagai tetangga yang baik, sebagai warga lingkungan yang baik, kita membantulah tetangga kita yang sedang kesusahan, yang sedang kehilangan anggota keluarganya, membantu sesuai dengan kemampuan kita. Membantu dari memandikannya sampai menyolatkannya sampai ke pemakamannya sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan kita bantu pula dengan ala kadarnya, kita bantu dengan doa kita, sehingga keluarga yang ditinggalkannya pun tidak terlalu bersedih hati, karena kita merasa mereka kita peduliin. Kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya yaitu kerjasama langsung. Kerjasama yang terjalin akibat adanya struktur kerjasama yang mengikat secara formal. Ini ya, adanya ikatan secara formal maupun yang non formal dalam dunia kerja. Contohnya apa? Kerjasama antara atasan dengan bawahan dalam dunia kerja. Pasti ini, yang namanya atasan, bawahan itu harus bekerja sama. Harus ada komunikasi, kemudian harus ada instruksi dari atasan ke bawahan, apa yang harus dikerjakan oleh bawahan, sehingga pekerjaan mereka menyambung antara instruksi atasan dengan apa yang dilakukan oleh bawahan, sesuai dengan yang diharapkan. Karena tadi adanya kerjasama. Ketika tidak ada kerjasama, pasti kebalikannya, miskomunikasi. Atasan merintahnya apa, bawahan yang dilakukan apa. Yaitu tadi, karena adanya tanpa atau miskomunikasi atau kurangnya kerjasama. Selanjutnya contoh kerjasama langsung yang kedua, kerjasama antara penguasa dengan rakyat. Di sini ya, penguasa berarti pemerintah, rakyat sebagai warga negara. Kerjasama di sini apa? Kerjasama dalam menjaga keamanan, kerjasama dalam melaksanakan, mengisi kemerdekaan. Ya, yang penguasa lakukan sesuai dengan tugasnya, yang rakyat lakukan sesuai dengan kemampuannya. Sebagai rakyat yang baik, taat terhadap penguasa. Sebagai penguasa yang baik, melindungi rakyatnya sesuai dengan kemampuannya. Karena itu adalah imbal balik kerjasama yang erat antara penguasa dengan rakyat, sehingga terjalin hubungan yang harmonis, kehidupan rakyat aman, tentram dan sebagainya. Kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu kerjasama kontrak. Kerjasama yang berlangsung atas dasar ketentuan tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak.
untuk jangka waktu tertentu. Ya, kerjasama dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Contohnya apa? Kerjasama kontrak antar klub sepak bola dengan sponsor. Yang namanya klub sepak bola yang harus menggaji para pemain sepak bolanya, pasti klub sepak bola pun harus bekerja sama dengan sponsor, karena sponsorlah yang akan membiayai mereka. Ya, jadi perlu adanya kerja kontrak yang baik, karena dari pihak sponsor pun itu ada imbal baliknya, karena dipromosikan produk-produknya melalui kaos yang dipakainya, ataupun ketika klub sepak bola tersebut melakukan pertandingan dan tayang di televisi, maka iklan dari sponsor tersebut akan tayang sehingga dikenal masyarakat. Itu perlu kerjasama. Karena apa? Kerjasama dari sini itu adalah saling menguntungkan antara klub sepak bola maupun sponsor. Yang kedua, kerjasama kontrak pengelolaan sumber daya alam juga sama ya. Di sini salah satu adalah adanya kontrak kerja, di mana kontrak kerjanya itu, kerjasama kontraknya itu melalui kontrak yang tertulis. Di situ ada tertulis, ada materainya dan sebagainya, berapa tahun pengelolaan sumber daya alamnya, itu pun ada tanda tangan, ada materainya dan sebagainya. Kita lanjutkan. Yang keempat yaitu kerjasama tradisional, yaitu kerjasama yang terbentuk adanya sistem tradisi yang kondusif dan termasuk dalam bagian dari kerukunan. Ini terjadi di lingkungan masyarakat, khususnya kebanyakan ada di lingkungan masyarakat pedesaan. Contohnya apa? Kerjasama di masyarakat pedesaan, di lingkungan desa. Kerjasama antara anggota masyarakat pedesaan dalam hal apapun, baik itu gotong royong, membersihkan lingkungan dan sebagainya, gotong royong membangun salah satu rumah masyarakat yang mungkin dari segi ekonominya masih kekurangan. Masyarakat pedesaan itu biasanya lebih peduli, kerjasamanya lebih kuat, ikatan kekeluargaannya pun lebih kuat dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Selanjutnya yang kedua yaitu kerjasama dalam upacara adat suku. Di sini perlu adanya kerjasama antar anggota dalam persiapan apapun. Namanya juga apa? Upacara adat suku. Adat itu biasanya kan perlu dipersiapkan berbagai macam hal-hal yang harus disiapkan dalam upacara tersebut. Contohnya apa? Namanya juga upacara adat. Harus menyiapkan sesajian dan sebagainya, karena mereka masih percaya dengan adanya kekuatan roh-roh nenek moyang dan sebagainya. Namanya juga adat. Ya, kita lanjutkan. Mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya adalah penugasan. Seperti biasa kalian rangkum materi di atas di buku tulis kalian, kemudian kalian kerjakan 5 soal berikut di kertas folio ataupun kertas HPS ataupun kertas selembar, kemudian kalian kirim ke wali kelas kalian. Paham ya anak-anak? Mungkin materi hari ini sampai di situ. Sebentar lagi kalian persiapan untuk PTS. Tolong dipelajari materi-materi yang sudah Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.